Kalau pejabat mau datang ke rumahmu, wah langsung kau sibuk potong ayam. Kau perbaiki rumahmu, kau jemput, kau hormati. Sekalinya Pak Imam yang kau butuhkan, kau ndak jemput. Kau kirim ojek, motor tua, tak gantung-gantung kakinya. Sampai di rumahmu kau ndak hargai. 1 jam dia barasanji, busa-busa kalepaknya kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Begitu mau pulang kau kasih uang 50.000, kau kusut-kusut. Padahal dia datang doakan kamu. Itu pejabat datang dia tipu kamu. Maka kata Nabi, bertemanlah orang-orang yang soleh. Ada 7 golongan orang di padang mahsyar nanti dapat perlindungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Padang mahsyar namanya, dikasih dia ruang istimewa, ber-AC sambil menunggu gilirannya dipanggil, menunggu gilirannya diadili. Dia dimasukkan ke ruang VVIP, ber-AC, dilayani bidadari, baru dia pikir sudah dikasih. 7 di antaranya. 1 di antara 7 golongan itu, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Kalau kau bersahabat karena jabatan, hilang jabatanmu, hilang temanmu. Kalau kau bersahabat karena kekayaan, begitu kau miskin dia tinggalkan kamu. Tapi kalau berteman karena Allah, sehidup semati dia akan mengajakmu kepada kebaikan. Maka bapak-bapak, kalau mau menghadapi sakaratul maut, bawa Islam, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, agar kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam, doa. Ada doanya itu, kalau buku-buku tahlil, buku-buku yasin, ada di belakangnya judulnya doa selamat. Ada doa itu yang berkaitan dengan kematian, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu bapak-bapak ini yang sudah tua-tua, jangan kau lagi minta doa punya ruko. Tidak penting lagi kau berdoa supaya bisa tambah lagi mobil. Yang penting kau perlu berdoa kalau sudah muka tua, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita doa. Atau mau lebih pendek, sambil nyanyi-nyanyi, duduk-duduk, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu diulang-ulang. Setiap selesai sholat, baca itu, taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertaubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawanya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni setelah mati. Luar biasa ini kalau doa dikabulkan. Ya kan? Taubat sebelum mati, dicabut nyawanya dengan ringan, diampuni setelah mati. Kalau ini dikabulkan, aman. Kenapa kita takut mati? Karena kita yakin banyak dosa. Padahal mati itu syarat ketemu Allah. Mati itu syarat ketemu Allah. Mana bisa kita ketemu Allah kalau tidak mati dulu? Ibu-ibu mau ketemu Allah? Mau ketemu Allah ibu? Syaratnya harus mati dulu. Tapi kenapa kita takut mati? Karena kita tahu, kita yakin banyak dosa. Coba kalau datang malaikat tawari saya, dah saat sebenarnya kau mati 2030. Tapi kalau kau mau mati sekarang, diampuni semua dosa-dosamu. Langsung saya jawab, cabut saya sekarang, yang penting tidak ada dosa. Daripada masih ditambah 2030 tapi banyak dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa agar kita bisa menghadapi sakaratul maut dengan baik. Dan ketika orang menghadapi sakaratul maut, jangan pikir main-main. Nabi Idris alaihissalam pernah melakukan percobaan.
ya Allah saya mau tahu rasanya sakaratul maut. Allah katakan cabut nyawanya. Sudah dicabut nyawanya, dihidupkan kembali dengan izin Allah hidup. Lalu Nabi Idris katakan, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu sakitnya sakaratul maut, keluarnya nyawamu dari tubuhmu, kau dikuliti hidup-hidup 1000 kali lebih sakit daripada sakaratul maut. Bapak lihat orang dikuliti, mana bisa kita hidup kalau dikulit hidup-hidup. Tapi kata Nabi Idris, menghadapi sakaratul maut lebih sakit daripada dikuliti hidup-hidup, 1000 kali lebih sakit. Nauzubillah min dzalik. Maka itulah saatnya, itulah sebabnya selalu diajarkan kita berdoalah ada menghadapi sakaratul maut dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf suara saya sudah mulai gangguan ini dan saya harus pulang nanti dari sini langsung lagi ke Kalimantan Timur. 2 hari saya di sana, baru balik ke Makassar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya paksakan hari ini hilang suara saya, banyak orang yang jadi rugi. Mohon izin juga Bapak doakan saya, ini mata saya ini masih bermasalah. Ini mata saya habis dioperasi, ini yang kanan. Ini yang normal ini yang masih bisa melihat yang kiri. Ini yang kanan dia melihat tapi kabur. Sama blur kalau bahasanya di HP. Ada gambarnya tapi tidak jelas. Ini mata saya ini. Sudah dioperasi 3 bulan yang lalu. Lepas retinanya. Retina itu Bapak pernah lihat wallpaper, kertas ditempel di dinding, itu kertasnya lepas. Ini retina saya lepas dioperasi, dikasih lem. Tapi jangan Bapak pikir lemnya lem kertas. Nah ini lem ini silikon di dalamnya. Jadi seperti kalau Bapak mata dikasih minyak. Nah begitulah ini sekarang. Ada silikonnya, masih mau dioperasi. Doakan operasi berikutnya sukses, berhasil dengan baik. Insya Allah. Saya mohon maaf saya harus akhiri tausiah kita ini. Terima kasih, jaga terus sholat berjamaah ya adik-adik remaja masjid. Kalau kau mau hebat hidup kau di masjid. Saya sejak kecil itu dulu di kampung belum tahu namanya itikaf. Kalau Ramadan masih SD Pak, saya sudah hidup tinggal di masjid bermalam. Kalau taraweh saya teriak-teriak sahur, sahur, sahur. Itu waktu saya kecil. Saya belum tahu namanya itu itikaf. Ternyata itulah itikaf, bermalam di masjid. Kenapa saya suka dulu bermalam di masjid? Karena lebih nyaman. Nah adik-adik, bapak-bapak, bagus dijadikan kebiasaan. Mungkin sekali 3 bulan di masjid ini bikin sholat berjamaah. Tidak mesti Ramadan baru ada kita namanya itikaf. Itikaf boleh di luar Ramadan. Datang kita rame-rame, terutama yang sudah tua-tua, digagas oleh Pak Imam, ya, datang sholat itikaf, sholat tengah malam bareng-bareng. Adik-adik, kalau kau hidup di masjid, kau urus masjid, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Saya saja kalau Bapak urus rumah saya pasti bahagia. Apalagi Allah, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina